Aduh. Kenapa ya ini PC udah GG tapi nembak tuh ada ghostingnya gitu, patah-patah. Kenapa? Ini nih ngeblur gitu, kerasa patah-patahnya. Padahal GPU udah bagus. Coba lihat speknya apa ya? Nggak usah ditanya tuh, spek mah udah RGB gitu kan. Pasti bagus spek mah. Siap, RGB. Oke, itunya kelihatan udah bagus sih PC-nya. Monitornya pakai apa nih? Malah ditanyain monitor. Ditanyain mah GPU-nya apa, prosesornya apa, baru. Ini GPU-nya 16 juta mahal. Dibilangin percuma GPU bagus, prosesor kenceng, tapi monitornya 60 Hz, ya bottleneck atuh. Harus seimbang. Parah. Coba deh buktiin. Sini, mana monitornya? Nih. A few moments later. Wih, mantap. Bener, semut pisan gitu ya. Beda dari monitor tadi ya. Wah, nah jadi jelas kan masalahnya itu di monitor. Jadi ngaruh berarti monitor ya. Parah. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi, kalau kejadiannya kayak tadi di awal itu, jangan salahkan spek PC-nya. Ya memang GPU-nya udah kenceng, prosesor udah kenceng, tapi tetap ada ghosting, terus nggak smooth pas main game. Bisa jadi itu dari kabel monitor atau bahkan dari monitornya juga. Nah, makanya kalau main game-game FPS kayak gini, ya, yang dipentingkan di dalam sebuah PC itu ya bukan hanya GPU prosesor, tapi si monitornya juga harus kenceng. Apalagi refresh rate dan response time itu penting banget kalau misalkan kalian memang mau jadi atlet e-sport ya, atau main game yang tembak-tembakan. Kayak si Acer PG252Q ini yang kemarin tuh dipakai di turnamen ya di Bali Major kemarin tuh ya. Itu kan ada turnamen Dota 2. Nah, monitor yang dipakai di turnamen di sana tuh menggunakan Acer PG252Q ini. Jadi dia tuh memang bisa diandalkan banget. 280 Hz untuk refresh rate-nya dan 0,5 millisecond untuk response time-nya. Ya, ini memang bisa diandalkan lah ya. Keren banget gitu. Jadi jelas beda ya, mata pro gamer ya, pro player ya, ketika pakai monitor yang refresh rate-nya tinggi, terus response time-nya kecil kayak gini, bakalan kerasa banget gitu ya, bakalan bisa meningkatkan skill membidik mereka, skill nembaknya pro player tersebut gitu, ketika dia pakai monitor yang refresh rate-nya tinggi seperti ini, dan ketika dia pakai 60 Hz. Nanti ya mengurangi skillnya, bisa jadi gitu ya. Nah, satu lagi, si monitor itu ada fitur seperti overclock-nya. Nah, ini di OSD-nya ya, di tampilan menunya tuh paling bawah ada yang namanya overclock. Ketika di on, ini ketika dijalankan UPO test, dia sanggup berjalan 280 fps. Tapi ketika di off, rasanya tuh seperti agak sedikit patah-patah kan, jadi 60 fps. Jangan lupa kalian aktifkan dulu kalau misalkan fiturnya ini belum aktif ya. Terus jangan lupa juga kalian pakai kabel DisplayPort bawaan dari monitornya. Kalau misalkan pakai kabel HDMI cuman support sampai 240 Hz, tapi kalau misalkan pakai DisplayPort nih bawaan monitornya, ini bisa berjalan di 280 Hz. Oke, kita lihat aja sekilas tentang spek si Acer PG252Q ini. Let's go. Kalau untuk bodinya, ini kelihatan gaming banget ya, elegan dengan kaki segitiga berpolet hitam merah, menegaskan memang ini monitor gaming. Ada siku di bagian belakang kakinya, ini untuk kabel manajemen ya, bisa dimanfaatkan. Dan untuk portnya, ini menghadap ke bawah semua ya, ada 2 HDMI dan 1 DisplayPort. Jangan lupa pakai DisplayPort-nya untuk mengaktifkan 280 Hz. Kalau untuk bezelnya, zero prime-nya ini kerasa banget ya, tipis banget bagian samping kanan, kiri, atasnya ya, kecuali di bawahnya nih, agak tebal sedikit dan muat untuk menyimpan logo Acer. Tapi sayangnya monitor ini tuh nggak bisa nengok kanan kiri ya, kaku ya. Hanya bisa tilt ke bawah dan ke atas aja. Kalau dilihat tampak belakang, ada lagi logo Acer. Gede banget ya. Biasanya kalau di turnamen, ya, monitor bagian belakang ini tuh nampang ke hadapan penonton. Ya mungkin biar brandingnya lebih kena ketika dipakai di turnamen.
Oh iya, di paket pembeliannya ini udah dikasih satu kabel HDMI, satu kali DisplayPort, satu kabel power, buku manual, dan garansi. Tapi boxnya ini warnanya kuning gitu ya, kurang menarik rasanya. Kenapa nggak pakai box yang glossy ya, biar kelihatan premium gitu. Supaya bisa menggambarkan sekaligus ya, spek dan fitur si monitornya ini memang mahal gitu ya. Resolusi Nitro PG252Q ini hanya 1080p. Tapi ini paling ideal untuk saat ini ya, digunakan para gamer maupun ketika dipakai turnamen internasional. Apalagi yang ini nih mengusung desain Zero Frame. Jadi walaupun hanya 24,5 inch aja, berasa di hadapan mata yang biasanya berjarak kurang lebih 60 cm dari pandangan mata ke layar, jadi kerasa lebih nyaman aja ya. Nah, ini salah satu fitur unggulan lagi dari monitor Acer, adanya ACM, Acer Adaptive Contrast. Dimana ketika diaktifkan akan otomatis menyesuaikan kecerahan layar secara terus-menerus. Ya, sesuai konten yang ditampilkannya. Akibatnya kecerahan layar bisa berubah-ubah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gambar dalam situasi apapun. Makanya ketika HDR400 aktif, maka ACM secara otomatis non-aktif, jadi tidak bisa berjalan bersamaan. Terus ada lagi, ini fitur penting ya, VRB. Untuk aktifkan VRB ini, HDR sama ya, harus dalam kondisi off juga. Nah, karena layar IPS itu sebetulnya tidak bisa secepat panel TN, khususnya di kecepatan respon time ya. Makanya Acer menambahkan fitur VRB ini untuk bisa jalankan klaim monitor PG2 ini bisa punya kecepatan 0,5 respon time. Ketika VRB off, brightness layar ini bisa cerah ya. Ketika VRB-nya standar, layar semakin redup. Begitu juga ketika berjalan ekstrim, berasa lebih redup. Mungkin ini untuk membantu menyamarkan blur sehingga bisa berasa respon time-nya sangat cepat atau meminimalisir blurnya lah ya. Saya belum bisa pastikan ini berjalan dengan baik karena keterbatasan alat pengujian. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya si monitor itu berasa lengkap ya. Gaming bisa, editing bisa karena fitur-fitur unggulan yang dihadirkan pada monitor Acer ini. Kalau fitur-fitur gaming lainnya ya tentu ada seperti ultra low latency. Ini jadi memperkecil delay saat melakukan tembakan ya, khususnya di game-game shooter. Biasanya ini bisa dimanfaatkan kalau kalian pakai GPU dari Nvidia. Nah, gitu ya. Terus ada juga Black Boost. Ini juga sering dimanfaatkan para gamer untuk bisa melihat kondisi game ya, kondisi-kondisi tertentu sehingga musuh tetap bisa terlihat lebih jelas. Kalau dalam kondisi gelap, kita naikin si Black Boost-nya. Nah, musuhnya tuh bakalan kelihatan lebih terang aja gitu ya. Acer PG252Q ini ada tambahan fitur juga nih. Fitur G-Sync compatible dan AMD FreeSync Premium. Kebetulan di sini saya pakai RX 7900 XT, jadi fiturnya bisa saya manfaatkan untuk meminimalisir screen tearing atau layar patah saat pergerakan cepat. Jadi intinya lebih halus lah ya ketika diaktifkan. Terus untuk kecerahannya up to 400 nits sekaligus sertifikasi HDR400. Bedanya ketika aktif dan aktif, nah kalian bisa lihat di layar ya, kayak gini tuh. Nah, tapi bukan hanya untuk gamer aja ya. Dipakai produktivitas seperti editing video, gambar, ini masih bisa karena menggunakan panel IPS. Jadi diklaim Acer ini punya akurasi sampai 99% sRGB, bisa menampilkan warna yang akurat dan lebih vivid. Jadi dilihat di samping kiri, samping kanan, atas, bawah warnanya tetap nggak berubah ya. Apalagi di tengah ini kelihatan banget warnanya tuh ya lebih vivid aja ya. Terus nggak lengkap nih, kayaknya kalau misalkan dipakai produktivitas tanpa fitur proteksinya. Jadi harus ada perlindungan untuk menjaga kesehatan mata penggunanya. Nah, di sini Acer kasih fitur eksklusif, yakni Acer Vision Care, yang diantaranya tuh ada Blue Light, Shield Flicker Free, dan CompuView. Jadi nggak khawatir kalau mata kita tuh berjam-jam lama banget ya menatap layar si PG2 series ini tuh tetap aman gitu ya, nggak merusak mata. Terus di sini tuh ada 2x2 speaker bawaan yang ada di bawah ya. Ya lumayan lah ya buat dengerin musik sendirian atau dengerin hasil suara ketika editing video. Jadi ya nggak terlalu bagus amat sih ya. Kayaknya cukup aja deh. Kalian mau denger? Oke, silahkan.
Oh iya, Acer di sini kasih garansi 3 tahun. Pertama untuk spare part, untuk servis, dan juga untuk panelnya. Serta ada tambahan 1 tahun perlindungan accidental damage. Maksudnya di sini accidental damage tuh misalkan nggak sengaja kesiram air atau monitornya jatuh dari meja ya. Terus ada korslet listrik di rumah. Pokoknya insiden-insiden yang nggak sengaja atau kecerobohan pengguna lah gitu ya. Yang nggak sengaja tapinya. Di sini masih diklaim selama 1 tahun. Jadi lumayan lah ya perlindungan garansinya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai kenapa-napa si monitornya ya. Kalau dilihat dari harganya, Acer PG252Q ini dengan spek yang ditandemkan dibanderol harga 3,6 jutaan, termasuk paling murah di kelasnya. Kalau lihat pesaingnya seperti Asus Tab PG279Q dengan spek yang mirip ya 280Hz layar IPS, saya lihat di e-commerce dibanderol harga 4,2 jutaan. Terus ada lagi yang sama Aero 25CE spek mirip juga dibanderol 4,9 jutaan. Nah, tentu kalau melihat harganya di sini Acer series PG ini jadi pilihan menarik ya. Tapi kalau misalkan kalian memang menargetkan untuk latihan jadi calon pro player atau mau main game di tingkat kompetitif ya, tingkat turnamen lokal atau internasional gitu bahkan ya, minimal kalian pakai monitor 144 Hz ke atas. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu solusinya ya. Terus kelebihannya lagi kalau kalian yang memang mau main game terus pengen layarnya yang bagus ya, karena ini udah IPS juga, udah 99% sRGB, jadi dipakai untuk konten kreator ya, ngedit video, ngedit foto. Nah, ini masih bisa diandalkan. Jadi kebutuhan untuk gamer bisa, kebutuhan untuk produktivitas ya, editing itu masih bisa diandalkan juga. Jadi ya cukup lengkap lah fitur-fiturnya. Cuman ya memang masih banyak lah pilihan-pilihan monitor lain yang bisa bersaing untuk melawan si Acer PG252Q ini. Jadi ya balik lagi ke kalian. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.